Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, yang pertama saya mau umumin dulu. Saya ini jadi wali kota dilantik tanggal 26 bulan 2 tahun 2021. Berakhirnya tanggal 25 bulan 2 tahun 2026. Karena regulasi menyatakan harus ada pilkada lagi tahun 2024, sebagai warga negara yang baik, saya ikut pilkada lagi. Jadi sekarang ini saya masih jadi wali kota dan calon wali kota. Jadi jabatannya 2. Sampai kapan? Sampai dilantiknya wali kota yang baru. Jadi saya ini jabatannya cuma 3,5 tahun, udah 3,5 tahun dipotong COVID, mana yang ngurusin setahun. Udah dipotong COVID, ngurusin setahun, dipotong cuti, mana yang 2 bulan. Jadi kebanyakan potong-potongan ini ya. Tapi alhamdulillah, alamin, kita lihat kurang lebih saya 2,5 tahun kerja. Saya mau ibu-ibu jujur. Ya, selama 20 tahun pemerintahan sebelum kami, LKS bayar atau gratis? 20 tahun LKS? Nah, kalau sekarang LKS baru 2,5 tahun. Kalau SMK, SMA itu bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab provinsi. Mohon maaf ya, gitu loh. Tanggung jawab pemerintah Kota Cilegon hanya SD dan SMP negeri, ya kan? Nah sekarang saya mau nanya lagi, tadi LKS 20 tahun Mbak, sekarang 2,5 tahun gratis. Jadi enakan zaman dulu atau zaman sekarang? Ibu-ibu maunya gratisan aja sih. Mohon maaf Bu, 20 tahun yang lalu di sini ada kader nggak? Mana kadernya? Ibu kader. Kader yang paling lama yang mana? Ibu paling lama. Boleh sini Bu, sebentar Bu. Ya, ya. Ya udah ibu sini Bu, sini Bu. Ya Bu, ya. Bu. Jadi kadernya udah berapa lama? 10 tahun. Ibu jadi kader? Oh, dari almarhum Nur Rasman. Ibu jadi kader berapa lama? Udah lama saya. Oke. Oke, sekarang saya mau nanya oleh kalian. Coba kalau gajian kayak 22 tahun, oke. Kalau dulu honor kader itu berapa bulan sekali? Enggak, kemarinnya. Sebelum saya menjabat 20 tahun itu honor kader dibaginya berapa bulan sekali? Ada kemarinnya. Oh. Kalau sekarang? Sekarang 300. Enak ya? Sekarang sebulan sekali atau 3 bulan sekali? Sebulan sekali. Lebih enak kan 3 bulan sekali atau sebulan sekali? Sekali. Biasa ya, nggak kerasa. Yang dulu 20 tahun 3 bulan. Ya, yang sekarang baru 2,5 tahun bisa sebulan. Saya mau nanya. Oh, sebulan. Ya. Sekarang saya mau nanya. Kalau dulu operasi sesar bayar atau gratis? Dulu bayar. Iya bayar ya. Kalau sekarang 2,5 tahun ini pakai KTP ke rumah sakit mau operasi sesar bayar gratis. Sekarang gratis. 20 tahun dulu bayar. Enakan zaman dulu atau zaman sekarang? Ya udah bapak-bapak yang masih muda-muda, kalau mau nikah aja nggak usah pusing-pusing. Sekarang mau operasi sesar gratis, operasi hernia bayar atau gratis, operasi katarak bayar atau gratis, operasi usus buntu bayar atau gratis. Berarti sekarang wali kotanya itu sayang sama kalian loh. Betul nggak? Nah, ini fakta kok. Saya mau bicara fakta hari ini. Amin. Tukang ojek datang ke saya nangis. Kenapa? Karena dulu istrinya sesar 15 juta
dia ngojek sampai bengi-bengi tabungannya nggak cukup, udah nggak cukup, terus kemudian motornya dijual, masih kredit mana, nggak cukup juga, rumahnya digadain. Terus dia dengar sekarang, kok sekarang bisa gratis sih Pak? Nangis dia. Terus saya jawab, udah gak usah nangis, bikin anak lagi aja. Nah ini fakta, supaya yang lain dengar ini. Saya cuma mau melihat kader sekarang, jujur sama saya, kalau dulu kader dikasih nggak BPJS Ketenagakerjaan? Sekarang, kemarin kader meninggal, kemarin lagi Lebak Gede meninggal, betul ya? Manfaat daripada BPJS Ketenagakerjaan itu kalau terjadi kecelakaan itu tidak bisa di-cover oleh rumah sakit. Jadi kalau terjadi kecelakaan meninggal dunia dapatnya 70 juta. Kalau anaknya masih kecil dari mulai TK sampai sarjana 2 orang sudah dialokasikan dana 174 juta rupiah. Kalau meninggal karena sakit dapatnya 42 juta. Ibu kader mau pilih yang mana? Hah? Oh jangan ya. Enggak, saya cuma mau orang yang cerdas, kata Rasul, orang yang selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan sebaik-baiknya kehidupan setelah kematiannya. Makanya dipersiapkan. Kemarin RT meninggal, Linmas meninggal, ya dapat juga 42 juta. Kan lumayan. Kalau ibu-ibu meninggal, bapak-bapaknya buat modal nikah 42 juta. Oh jangan ya, jangan ya. Kalau punya suami buat anaknya, kan gitu ya. Jadi, ya tapi kan maksudnya ini wali kota ini berarti peduli tentang kader. Nah makanya kalau kita peduli, kalau wali kotanya sayang, masa kadernya nggak sayang sama wali kota? Masa ibu-ibunya tidak sayang sama wali kota? Ya, ya. Nanti saya janji kita ada hadiah 250 umroh di setiap gratis setiap tahun. Kader yang paling lama di satu kelurahan kita kasih hadiah umroh duluan, ya. Kan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau ibu rumah tangga yang ngasih umroh suaminya, ya. Ibu-ibu 20 tahun yang lalu kalau ibu-ibu menuju Merak, menuju Cikuasa, menuju Sangkanila, ada palang pintu kereta api nggak? Nggak ada. Banyak kecelakaan nggak? Terus kalau kecelakaan didiamin aja. Dulu 2,5 tahun ini waktu saya menjabat udah pasang palang pintu belum? Ada nggak palang pintunya? Ada. Berarti wali kotanya sayang nggak sama masyarakatnya? Biasa. Dulu 20 tahun nggak ada palang pintu kereta api, sekarang ada palang pintu kereta api. Di sini saya mau nanya, anak-anaknya di sini ada yang kuliah nggak gratis? Acung, ibunya, ada kuliah gratis? Anak ibu di mana kuliahnya bu? Unsera. Oke, ada lagi nggak yang lain? Ya yang bayar masih bodoh itu ya. Yang saya mau nanya, program beasiswa full sarjana di sini ada berapa orang yang sudah merasakan beasiswa full sarjana? Ibu anaknya di mana bu? Muhammadiyah. Oke, ibu tadi di Unsera. Oke, semua dibayarin sama pemerintah, betul? Wah, luar biasa. Dulu ada nggak kayak gitu programnya? Ada. Tadi yang Pak Rohim bilang mencerdaskan salah satunya agar supaya anak kota Cilegon itu bisa kuliah secara gratis. Wabil khusus sekarang, ibu-ibu, mohon maaf bapak-bapak semuanya, saya mau kasih tahu aja bahwa orang Cilegon sekarang sudah bisa kuliah kemana aja. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardia Fadi, mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dari kota Cilegon. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa full sarjana dari kota Cilegon. Di mana bu kuliahnya bu? Kairo Mesir ya? Dulu pernah ada nggak kayak gini? Nggak ada.
Ahmad Muaz, mahasiswa jurusan Kuliah Ulum Islamiyah Fakultas Al-Quran wa Ulumuhu Universitas Al-Hagof Hadramaut Yaman. Di mana Bu? Di Yaman. Sampai sekarang orang Cilegon banyak sekolah di Yaman. Kita punya dreams Pak, terutama adik-adik semuanya nih. Bapaknya dulu STM, anaknya SMK. 25 tahun gak ada perubahan sederajat. Karena pendidikan bisa merubah ekonomi keluarga. Makanya kami anggarkan gak tanggung-tanggung. 5.000 orang kali 8 semester kali 3 juta rupiah sebanyak 120 miliar. Ya. Dan ini bukan tanggung jawab kami sebetulnya, hanya SD dan SMP aja. Tapi ini keberanian dalam rangka membangun generasi emas tahun 2045. Kalau bagi otaknya katakan wali kotanya proyek, pasti nggak akan mungkin dia memberikan beasiswa. Karena ini diberikan semuanya buat masyarakat. Nggak ada balikannya mungkin seperti itu. Betul nggak? Tapi yang kita bangun adalah agar supaya masyarakat kota Cilegon ke depan cerdas. Karena sampai saat ini orang Cilegon belum ada yang menjadi menteri. Belum ada yang bintang 2, bintang 3, bintang 4. Belum ada yang jadi irjen, dirjen. Nggak ada yang jadi, kalaupun bekerja mohon maaf Pak, rasa-rasanya sudah ada belum yang jadi direktur asli Wong Suralaya di perusahaan di sini? Belum. Informasi penerimaan itu di level manajer. Berarti belum ada orang Suralaya juga mungkin yang jadi manajer. Mohon maaf ini. Kenapa? Karena pendidikannya masih setaraf SMA. Kalau setaraf SMA sekarang ini dipanggilnya mohon maaf ini, paling operator, office boy, satu lagi adalah security. Mohon maaf. Ya kan? Makanya kita pintarkan dulu. Sekarang orang Cilegon banyak yang kuliah di UI, ITB, UGM. Banyak banget. Sampai-sampai ke luar negeri. Apa katanya? Apa? Ya. Karena pengangguran kota Cilegon ini tinggi banget. Ya, waktu kita katakanlah bekerja dibandingin anak S1 dengan SMA, lebih banyak kan SMA yang kedapatan job. Dulu kita 12%, naik menjadi 12,69%. Setelah kita pegang selama 3 tahun, penganggurannya turun, sekarang tinggal 7,25%. Jadi ada penurunan dari 12,69% menjadi 7,25% sebanyak 5,44%. Atau dari 25.976 sekarang tinggal 15.010, ada penurunan sebanyak 10.966 orang Cilegon tidak menganggur lagi. Jadi kalau namanya 0 nggak mungkin Pak. Amerika aja penganggurannya banyak Pak, negara Amerika pasti. Cuma makanya itu di dalam visi misi kami yang ke depan, mohon maaf ini, tadi kita bicara ada 3 permintaan tadi saya paham. Makanya kita bikin yang pertama adalah Cilegon produktif. Nanti Ibu lihat di situ visi misi kita. Ada 20, dulu cuma ada 10. Nah perlu diketahui Bapak semuanya, kami janji 10 itu kemarin, alhamdulillah ternyata dalam waktu 2,5 tahun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, semuanya sudah kami penuhi. Kenapa? Karena kami takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata-kata berjanji tetapi kamu tidak melakukannya? Ayat ketiga berbunyi, kabur maqtan indallahi am taqulu ma la taf'alun, bahwa Allah sangat membenci dengan orang-orang yang berkata-kata tetapi tidak melakukannya. Betul? Jadi 10 janji ini sudah kami lunasi, tapi kalau masih ada kekurangan saya minta maaf. Karena banyak orang yang memfitnah saya. Wabil khusus katakanlah tentang KCS. Ibu tahu KCS? Seolah-olah saya ngasih semua masyarakat Cilegon 25 juta. Cisendi. KCS itu adalah program dari 10 menjadi 4. Kita masukkan ke dalam satu kartu. Di dalam kartu itu adalah pertama program bantuan modal sampai dengan 25 juta. Berarti dibagi dengan 5 tahun, berarti sampai dengan 5 juta. Sudah kami berikan tahap perintisan 1 sampai dengan 3 juta dengan bunga 0%. Maka kita naikkan sekarang jadi 10 juta dengan bunga 0%. Yang kedua, lapangan pekerjaan tadi sudah turun pengangguran kota Cilegon dari 25.976 sekarang tinggal 15.010. Pengangguran Cilegon turun 10.966. Yang ketiga, beasiswa full sarjana sudah dilaksanakan belum? Sudah 3.000 orang kami berikan beasiswa full sarjana. Yang keempat, UHC sudah bisa nggak berobat sekarang gratis? Bisa nggak? Bisa kan? Operasi sesar tadi
Gratis? Pak, gratis Pak. Ibunya pengen anak lagi Pak. Gratis semua Pak. Ya kan? Nah berarti empat-empatnya udah dijalankan belum? Sudah. Sekarang saya mau nanya ibu-ibu, kalau mau ke rumah sakit pakai KTP atau pakai KCS? Berarti kalau pakai KTP belum tentu yang masuk di rumah sakit itu dulu pendukung saya. Berarti dia tidak punya KCS. Yang tidak punya KCS aja boleh mengikuti program gratis pakai KTP, apalagi yang punya KCS. Terus ngapain lagi direbutin? Berarti udah berjalan semua belum? Sudah. Apa? Nah, kalau ibu nggak punya juga ibu bisa ngaku. Iya, maksud saya begitu. Mohon maaf Pak ya, Bu ya. Karena banyak yang fitnah. Sekarang lagi zaman kampanye. Mohon maaf nih. Kemudian untuk tadi banyak sekali orang-orang Cilegon ini, Pak, mohon maaf, baik lulus SMA, baik lulus sarjana, itu tidak dididik terlebih dahulu. Makanya kita bikin nanti ke depan, kita berikan, ibu lihat visi misi saya, kami akan berikan 5.000 sertifikasi keahlian. Karena banyak pada saat melamar kerja ditanya, apa motivasi kerjanya? Cari pengalaman Pak. Perusahaan mana yang mau terima kita cari pengalaman Pak? Ini perusahaan nenek moyangnya. Ini mohon maaf nih Pak. Sering diuji melamarnya, katakanlah ibaratnya jadi administrasi. Terus kemudian disuruh ke lapangan. Mau nggak kalau ke lapangan? Saya mah di mana aja Pak. Yang penting saya kerja Pak. Berarti ada value-nya nggak? Ada nilainya nggak? Nggak ada. Nggak bakal diterima. Jadi kalau kita itu ada teknik yang mau diterima Pak. Khawatir ujiannya jago, bagus, pada saat ngomong salah, maka kami berikan yang namanya sertifikasi 5.000 sertifikasi itu dengan membangun dan menyediakan training center di 4 dapil nanti kita akan bikin ya. Jadi kita siapin pinter dulu, termasuk yang sarjana-sarjana tahun depan insya Allah ridho itu udah pada lulus semuanya. Sehingga perusahaan kemarin kami panggil NIB, ya apa nih ini lagi apa namanya Nippon Shokubai, ya Nippon Shokubai saya panggil. Kemudian beberapa perusahaan Sankyu saya panggil. Saya lihatin ini lulusan kami nanti ke depan. Anda mau terima yang mana? Sini. Anda mau terima yang mana? Jangan ada alasan kalau orang Cilegon cuma SMA SMK doang. Sehingga mereka bisa melihat nanti ke depan. Ini kita lagi siapkan. Sampai-sampai kita lagi siapkan lulusan-lulusan SMA kita yang mau kerja. Mohon maaf ini, karena peluang kerja di Jepang dan di Korea itu gajinya sampai 30 juta. Itu baru makan, belum karyawan tetap. Karyawan tetap di atas 50 juta nanti ke depan. Makanya kita lagi cari peluang. Kemudian selain kerja, saya pengen ibu-ibu pola berpikirnya jangan hanya bekerja, tapi bisa meningkatkan UMKM, jadi pengusaha. Ini mohon maaf ini. Karena pengangguran kita ini lebih turun karena jadi pengusaha. Makanya yang ketiga, kami akan membuat pusat UMKM Kota Cilegon. Wabil khusus terima kasih atas doa ibu-ibu semuanya. Matahari sekarang sudah dimiliki 100% oleh pemerintah Kota Cilegon. Ya. Kalau dulu tokonya itu dijual belikan, disewain sama orang. Makanya kita tuntut, alhamdulillah kita yang menang. Kemudian ada yang disebut dengan Cilegon cerdas. Maka kita lanjutkan lagi nih Bu, bagi anak-anak ibu yang belum dapat beasiswa full sarjana ini, kami siapkan lagi di tahun 2025 ke depan 5.000 beasiswa full sarjana. Jadi totalnya 10.000 ya. Jadi totalnya 10. Tujuan saya cuma satu. Kalau nanti 10.000 masa iya sih nggak ada 4.000 orang yang jadi orang, kasarnya gitu. Pengertian jadi orang itu orang sukses yang bisa berbakti buat bangsa dan negara dan membahagiakan kedua orang tuanya. Kalaupun nanti sampai saya tidak ada, minimal ini menjadi amal jariah saya, ilmu yang mengalir sampai sepanjang zaman. Begitu ya, karena saya ingat banget banyak orang-orang sukses pada saat ditanya, kalau bukan karena beasiswa B.J. Habibie, tidak mungkin saya bisa seperti ini. Kalau bukan karena beasiswa Super Smart, saya tidak bisa seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, kami akan membantu anak-anak miskin yang sekolah di swasta, baik di SD, SMP, SMA, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Semua anak miskin yang sekolah di swasta, SPP-nya dibayarin oleh pemerintah Kota Cilegon. Nah, kalau yang kaya nggak mungkin kita bayarin. Masa ijazah kuliah SMA-nya katakanlah di
sekolah Al-Azhar, terus kemudian Al-Hanif, pasti kita bayarin Pak, rugi kita Pak, karena dia mampu, betul nggak? Jadi yang kita bantu yang miskin. Pesantren belum terukur, karena pesantrennya kadang-kadang bukan di sini, pesantrennya di Pandeglang, di mana-mana, betul nggak? Kita bicara yang di sini, betul? Oke. Kemudian Cilegon cerdas ini, ya kalau ibu lihat, ibu sini lihat ya, bentar maaf, saya kasih. Di Cilegon cerdas ini, kita juga akan menaikkan, ada guru-guru ngaji nggak sini? Guru-guru madrasah, ibtidaiyah ada. Kita naikkan lagi honornya dulu 450 menjadi 675, kita naikkan 50%, sekarang menjadi 1.012.000 rupiah. Nah, kemudian kita akan bikin yang namanya pelayanan inklusif bagi anak-anak cacat di Kota Cilegon, karena banyak ternyata anak-anak Cilegon juga, mohon maaf ibu, yang disabilitas. Maka kita akan pusatkan satu sekolah khusus anak-anak yang disabilitas sebagai bentuk ya kepedulian pemerintah Kota Cilegon ke depan. Kita akan juga memberikan S2 bagi guru-guru pendidik dan kependidikan. Kemudian untuk para kader kita akan bikin nanti 3 tambahan puskesmas agar lebih dekat. Suralaya ada puskesmas ya? Gak ada kan? Adanya di Merak kan? Adanya pos 2. Tapi kan nggak bisa di cover kan? Dokternya nggak ada kan? Oke. Nanti kita bikin 3 puskesmas lagi dan 1 kali 24 jam home visit, dokter bisa ke rumah, kontrol di rumah bagi orang-orang tua terutama sebelum bawa ke rumah sakit kita sudah. Kemudian nanti puskesmas ini akan mengantarkan makanan gratis stunting bagi anak-anak stunting. Suralaya banyak nggak stuntingnya? Ada. Nah, saya kasih tahu sama ibu-ibu, makanya sekarang ini alhamdulillah presidennya siapa namanya? Pak Prabowo. Pak Prabowo itu partainya partai apa? Gerindra. Makanya Pak Prabowo kemarin berstatement bagi menteri-menteri yang tidak setuju dengan makan bergizi gratis, tolong keluar dari kabinet saya. Luar biasa nih Pak. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, karena saya ini partainya apa nih Bu Saribu? Karena saya ini partainya Gerindra, Pak Prabowo kemarin ya Pak Presiden menunjuk Wan Tanas untuk memilih bupati wali kota yang dari Gerindra. Alhamdulillah kami ditunjuk Cilegon sebagai pilot project percontohan makan bergizi gratis beberapa. Kan di Surabaya ada kemarin kan makan bergizi gratis kan? Oke, ibu tahu nanti makannya berapa hari? Makannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selama 5 hari ya. Alhamdulillah, makannya bergizi gratis. Tujuannya Pak Prabowo nanti, tujuan Pak Presiden adalah supaya anak-anak Indonesia itu tumbuh sehat dan cerdas. Kalau anak sehat dan cerdas, insya Allah kalau nikah tidak akan ada yang stunting. Ya, betul Bu ya. Nah, berapa orang Cilegon? Yang orang Cilegon itu yang kita cover hanyalah SD dan SMP. Ini. SD dan SMP. Mau tahu jumlahnya berapa? 74.040 orang. Makannya sekali makan berapa? 15.000. Plus susu 5.000. Berarti 20.000 kali 74.040 orang kurang lebih 1,4 miliar sehari. Makannya 1,4 miliar berapa lama makan anak-anak kita? 5 tahun. Kalau Pak Prabowo jadi presiden lagi berarti 10 tahun. Luar biasa ya. Jadi orang Cilegon enak, melahirkan gratis, imunisasi gratis, masuk SD LKS gratis, makannya gratis, lulus SMA bisa kuliah selesai. Ibu-ibu nggak usah ngurusin anaknya kayak gitu sekolah, biar pemerintah yang ngurus. Ibu-ibu bikin anak aja terus. Salah ya? KB atau ya, oh ya. Kemudian ada yang disebut dengan Cilegon Mantap. Cilegon Mantap ini besok ke depan kita tidak boleh ada jalan yang jelek lagi di Kota Cilegon. Kita akan bikin jalan 100% di Kota Cilegon semuanya mulus. Ya, betul ya. Kemudian yang kedua tidak boleh ada banjir di Kota Cilegon. Kita akan bikin Cilegon bebas banjir. Gimana caranya? Caranya adalah kita akan tetap memberikan dana 100 juta per RW. Jadi satu RW berapa RT Pak? Ada yang 5. Oke.
Kalau 5 berarti satu RT kita kasih 50 juta kali 5 250 juta tambah RW 100 juta berarti dapatnya 350 juta. Naik, betul ya? Kemarin debat kandidat debat kandidat gubernur DKI. Salah satu yang debat kandidat mengatakan bahwa kalau saya jadi gubernur saya akan berikan dana untuk RW 100 sampai dengan 200 juta. Cilegon sudah melakukan itu sudah 3 tahun yang lalu, betul nggak? Berarti kita sudah di atas Jakarta, Pak. Jadi nanti kita akan tambahkan lagi per RT 50 juta kali 1.400 RT kurang lebih 70 miliar kita kembalikan lagi buat masyarakat membangun daerahnya. Ya, setuju nggak Bu? Daripada uang ini nanti buat bangun yang lain dikorup, lebih baik dikembalikan ke masyarakat. Kenapa? Karena ibu kota itu sebetulnya adanya di RT. Karena RT itu yang punya masyarakat. Tidak ada RW tanpa RT, tidak ada kelurahan tanpa RW, tidak ada kecamatan tanpa kelurahan, tidak ada wali kota tanpa kecamatan, tidak ada gubernur tanpa wali kota, ya, kota Madia, dan tidak ada ibu kota tanpa gubernur. Jadi yang punya rakyat itu hanya di RT. Maka RT kami berikan 50 juta untuk membangun daerahnya. Kemudian kita akan bikin 1 kali 24 jam untuk yang namanya mantri jalan dan mantri air, Bu ya. Karena sekarang mantri jalan kita sudah ada. Banyak jalan berlubang, kalau dibenerin butuh 6 bulan. Kalau 6 bulan, 1 tahun, kalau lubangnya tambah gede apa yang terjadi? Kecelakaan tambah banyak nggak? Nah sekarang dalam waktu seminggu maksimal jalan semut udah langsung ditambah. Kalau ibu-ibu ada anak-anak yang sekolahnya di Cilegon, umpamanya di SMP-nya Cilegon, ya, nanti kita akan lihat kebutuhannya. Karena nanti pemerintah Kota Cilegon setelah jalan yang mulus semua, kami akan siapkan kerjasama dengan angkot di titik-titik tertentu. Karena sekolah sudah kami gratiskan, jangan sampai ongkosnya yang kemahalan. Setuju nggak? Nanti kita akan bekerja sama dengan angkot supaya angkotnya juga nanti dapat uang. Ya, nanti antar jemput anak-anak ini diantar dan dijemput oleh angkot di titik-titik tertentu dan biayanya ditanggung oleh pemerintah Kota Cilegon. Ya. Beasiswa pasca sarjana nih, buat ASN 50% kenaikan THL, nanti zona integritas pada seluruh pelayanan publik tidak boleh diminta-minta lagi. Nah ini dia yang saya kasih nih. 250 umroh gratis setiap tahun. Buat siapa aja? 1, bisa buat kader. Kedua, buat ibu-ibu masih taklim. Yang ketiga, ya, bisa buat marbot, bisa buat binmas, bisa buat RT, bisa buat ustaz, bisa buat imam masjid, bisa buat pemandu jenazah, bisa buat semuanya, buat masyarakat. Pokoknya intinya kita kembalikan, kita berikan. Kenapa? Karena selama ini saya pakai uang pribadi. Selama ini gaji saya nggak ambil. Saya kasih buat masjid dan saya kasih buat musola dari gapok saya. Dari take home saya kumpul-kumpulkan, saya kasih untuk, mohon maaf ini, beberapa orang untuk umroh yang saya butuhkan. Paling maksimal nggak nyampe 10 setiap tahunnya. Tapi kalau dengan 250 ini lebih banyak manfaatnya. Setuju nggak Bu? Dikasih umroh gratis. Kemudian kita tetap memberikan 20 juta per masjid per tahun dan kita bantu yang namanya pondok-pondok pesantren 50 juta dan SD dan SMP swasta kita bantu 50 juta untuk hibahnya. Kemudian kita naikkan untuk honor RT dan RW. Nah ini menarik ini. Pasangan yang lain dulu tidak ada angkanya, tiba-tiba pada saat saya masukkan ada angka 1,5 juta, ada yang naikin 1,750, ada yang naikin 2 juta, ada juga ya. Karena ngelihat angka saya kali ya, tapi kan orang udah pasti tahu dong, ya kan? Karena saya udah naikkan dari 500 menjadi 1 juta kan di zaman saya dan sebulan sekali, betul nggak? Kalau yang lain belum tentu bisa kan begitu ya. Jadi kita berikan 1,5 juta untuk honor RT dan RW, kemudian untuk kader, untuk limas, untuk pemandi jenazah, untuk tagara, satlakar, perguruan, ketua perguruan dan ketua DKM kami berikan 500.000 per bulan. Alhamdulillah, karena saya tahu banget kader-kader itu ahli-ahli surga.
Mereka sebetulnya nggak mau digaji loh, nggak mau kasih honor. Kalau kader yang minta-minta honor terus berarti nggak ikhlas. Karena terus terang 300.000 itu tertinggi Pak seprovinsi Banten. Apalagi 500 tertinggi lagi, mereka mintanya 1 juta sama dengan RT. Ya nggak bisa lah, nanti bisa dari pusat semua turun di sini. Kenapa nih kader? Karena jumlah kadernya ada 2.650 kebanyakan ya. Kemudian bagi yang belum dapat perguruan dan yang lainnya, ini ketenaga kerjaan kita kasih BPJS ketenaga kerjaan. Dan kita akan bangun 1.000 rutilahu ke depan. Dulu rutilahu cuma 7,5 juta, saya naikkan 15 juta jadi 20 juta, sekarang 30 juta. Jadi 30 miliar kita awur-awur money masyarakat. Kenapa ibu-ibu? Karena Cilegon ini adalah kota terkaya nomor 4 se-Indonesia secara PDRB. Buktinya apa? Nah, siapa yang berani ngelawan honor 1 juta RT aja seprovinsi Banten? Gak ada yang tadi. Gak ada yang tadi. Cilegon doang. Ya. Siapa yang berani memberikan beasiswa sampai 5.000 orang se-Indonesia? Beasiswa se-Indonesia ini cuma Cilegon doang yang sampai 5.000. Gak ada yang berani. Itu sebagai bukti. Sekarang apakah Kabupaten Serang tanya sama orang Bojonegara, bisa nggak mereka pakai KTP, bisa sesar gratis, bisa nggak? Jujur, bisa nggak? Nggak tahu. Nanti tanya orang Bojonegara, bisa nggak sesar gratis? Nggak bisa. Ya kan? Enggak, maksud saya di Kabupaten Serang udah bisa belum? Namanya berobat gratis ini udah bisa belum? Belum bisa. Ya kan? Mohon maaf ini. Ada nggak di sana beasiswa full sarjana? Nggak ada. Makanya kita sekarang membuktikan bahwa kota Cilegon itu adalah kota terkaya nomor 4 di Indonesia. Yang penting uangnya tidak di masalah kita dikorupsi bapak-bapak semuanya. Makanya mohon maaf ibu-ibu, saya ini sedih banget. Karena ada beberapa partai yang mengajarkan yang menurut saya tadi pembinaan partainya nggak benar. Dengan cara-cara uang. Sekarang saya mau nanya, apakah ibu-ibu dikasih uang 100.000 bikin ibu-ibu kaya? Saya mau nanya nih, apakah uang 100.000 yang dikasih sama ibu-ibu, ibu bikin ibu kaya? Enggak. Apakah kalau mamanya nggak terima 100.000 ibu-ibu miskin? Enggak juga kok. Betul nggak? Nah, terus ngapain? Ini mohon maaf ini. Ada satu contoh di suatu daerah, di mana di daerah tersebut ini sangat luar biasa menurut saya harus ditiru di sini. Mereka katakan begini, kalau kita terima-terima seperti itu, ini beda pileg, pilkada dan pilpres beda. Apa kata mereka? Kalau kita terima-terima seperti itu, kapan anak-anak miskin bisa jadi bupati? Ya, akhirnya alhamdulillahirobbilalamin mereka kompak. Kenapa kompak? Karena mereka pengen anak-anak mereka jadi bupati. Dan ini kita dengarkan, anak siapa yang bisa jadi bupati di Trenggalek? Inilah sosok Muhammad Nur Arifin, anak tukang becak yang kini sukses menjadi seorang bupati termuda. Muhammad Nur Arifin atau lebih dikenal Cak Ipin, lahir dari keluarga sederhana yang mana ayahnya hanyalah seorang tukang becak. Namun siapa sangka ia berhasil mencatat sejarah di mana pada usia 25 tahun ia berhasil menjadi wakil bupati Trenggalek, Jawa Timur, yang saat itu Cak Ipin menampingi Emil Dardak. Atas pencapaiannya tersebut ia pun mendapatkan rekor muri sebagai wakil bupati termuda. Tak sampai di situ saja, saat usianya 28 tahun Cak Ipin mendapatkan pekerjaan sebagai bupati Trenggalek. Bahkan ia pun dinobatkan sebagai bupati termuda. Namun siapa sangka di balik kesuksesannya, Cak Ipin merupakan anak pertama yang lahir dari seorang ayah yang bekerja sebagai tukang becak dan ibu seorang pembantu rumah tangga. Tuh, bapaknya apa kerjanya? Ibunya membantu. Ibu-ibu pengen nggak sih anaknya jadi wali kota? Kita harus rubah dari sekarang. Ini mohon maaf lahir batin. Sekarang saya nanya, ibu-ibu kalau punya anak gadis perempuan, kalau punya anak gadis nih, mau menikah, tiba-tiba ada yang lamar. Pada saat ada yang lamar, orang ini tidak dikenal. Asal usulnya keturunannya siapa, menurut ibu dikasih nggak anak ibu? Yang benar. Benar? Karena ibu nggak kasih, akhirnya disogok 100 juta. Menurut ibu, ibu kasih atau enggak? Ayo. Disogok nih, seolah-olah anak ibu mau dibeli 100 juta, dikasih nggak? Dikasih, nih. Waduh, anaknya dijual, Pak. Hah? Sekarang dikasih nggak? Enggak dikasih. Iya, iya. Kalau nggak dikasih berarti kita masih punya akhlak.
Saya kasih tahu sama ibu-ibu, tanggal 27 November nanti ke depan, itu kita menyelamatkan 476.000 wong Cilegon. Tadi ibu menyelamatkan anak ibu satu aja 100 juta ibu tolak. Kenapa katakanlah ibarat yang 476.000 wong Cilegon cuma gara-gara minyak ibu coblos? Contohnya ini, contoh. Padahal di situ ada anak ibu ada 4 padahal mertua ibu ada di situ loh. Akhirnya apa yang terjadi? Berobat bayar lagi. Ibu mau berobat bayar lagi? Ibu mau LKS bayar lagi? Loh, selesai. Mohon maaf ini, kita harus paham tentang politik. Tadi sudah disebutkan tentang politik. Dan mohon maaf lahir dan batin, jangan sampai kita sholat bertahun-tahun, akhirnya kita gadaikan sholat kita cuma gara-gara uang 50-100 ribu. Mohon maaf, atau katakanlah minyak cuma berapa liter doang gitu loh. Mohon maaf ini, gengsi kalau saya mah, ya kan? Ya kan? Karena ar-rasul al-mutasifin. Coba ibu lihat, dengerin nih sedikit nih. Nih. Ada seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka, dicuci, dan bersih-bersih. Apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Sudah berdosa, dicuci di dalam neraka dan bersih. Apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dia tidak akan dikeluarkan dari api neraka selama-lamanya. Kenapa? Tidak bisa bersih. Dosanya apa? Salah memilih pemimpin. Ittabarra alladina tubi'u minal ladina taba'u wa ra'awul adaba wa taqatta'a bihimul asbab. Salah memilih pemimpin. Jadi bu, mohon maaf ini, kalau pemimpin yang kita pilih itu bagus, insya Allah Allah ridho. Ibu, setiap yang saya tanda tangan itu akan menambahkan keberkahan bagi saya dan bagi pendukung-pendukung saya. Tapi kalau pada saat pemimpin itu korupsi, nggak ada ampun. Pasti kita juga masuk. Makanya tanggal 27 November itu jangan sekedar asal nyoblos. Kalau perlu tahajud dulu. Nih, ini sini ada Pak Eka. Pak Eka ini orang hukum. Pak Eka, ini orang hukum. Sekarang ini hukumannya kalau tertangkap, mudah-mudahan ibu nggak ketangkep ya. Kalau ketangkap itu dendanya minimal 200 juta maksimal 1 miliar. Dan penjaranya 36 bulan sampai dengan 72 bulan. Jadi mohon maaf ibu, sayang banget gitu loh. Dapatnya nggak banyak, kalau minta 1 miliar nggak apa-apa, tapi itu buat denda doang. Kalau bisa 2-3 miliar kan begitu ya. Karena kapan orang-orang miskin bisa jadi wali kota nanti ke depan? Kalau kita semuanya ini hanya berharap uang-uang ini. Sekarang saya mau nanya, ibu-ibu pengen wali kotanya yang jujur atau yang korupsi? Jujur? Kalau jujur kitanya juga harus jujur dulu. Jangan nyuruh orang jujur tapi kitanya nggak jujur. Kadang-kadang kita pasti tanya, siapa pemimpinnya? NPWP. Apa kok? Nomor piro wani piro. Ini jadi masalah Pak. Rusak negara ini. Kenapa? Bukan saya melarang. Enggak, kalau ada orang mau ngasih nggak apa-apa kasih. Tapi pilihan itu harus tahajud dulu. Harus ada di hati kita, betul nggak? Jakarta sekarang, contoh nih Bu. Ibu lihat visi misi mereka. Ada nggak yang visi misinya kasih 5.000 beasiswa full sarjana? Iya dong yang lain. Jangan sampai nanti kasihan anak-anak ini baru kuliah, baru semester 3, semester 4 seperti di Jakarta akhirnya diputuskan beasiswanya. Kenapa? Karena gubernurnya mau ngebangun. Karena nanti wali kotanya mau ngebangun 120 miliar daripada dikasih buat orang kuliah gratis, lebih baik buat ngebangun sesuatu. Akhirnya apa? Mereka pada putus sekolah lagi Pak. Saya berjuang terus terang aja ibu, mohon maaf ini lahir batin, saya harus jujur. Saya ini rata-rata 1:30 baru tidur, 3:30 saya bangun. Saya mandi, sholat subuh jamaah saya, sampai muter lagi dan satu lagi. Hari ini aja saya ini agenda saya 19, nggak keburu, saya bagi istri saya. Jujur ngomong bu, kenapa? Anak saya aja kuliah 4 tahun di Malang belum pernah saya tengokin. Pada saat wisuda aja. Dan pada saat saya 3,5 tahun saya memimpin kota Cilegon, kayaknya dihitung di rumah itu saya pulang di bawah jam 9 itu tidak lebih dari 10 kali. Kenapa? Satu doang tujuan saya hidup. Saya pengen kalau ulama-ulama besar itu meninggal ribuan orang nyolatin. Saya juga sebagai umaroh, saya pengen jabatan saya itu sebagai apa? Sebagai ibadah saya. Dan saya kepengen, meskipun saya umaroh, saya juga pengen cita-cita.
Kalau Allah ridho saya nanti meninggal, ribuan orang nyolatin saya karena kemanfaatan saya terhadap masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya tidak pernah kepikiran jadi wali kota untuk kaya. Mohon maaf kalau ibu-ibu lihat di detik.com, justru harta saya turun. Saya jadi wali kota selama 1 tahun aja turun 7,2 miliar. Tujuan saya cuma satu, tapi saya berdoa sama Allah, jangan sekarang engkau cabut nyawaku ya Allah, saya lagi pilkada. Ya kan? Barangkali Allah kasih ridho, tambah banyak lagi saya pahalanya. Cuma itu doang, nggak ada lagi yang saya minta, nggak ada. Saya cuma bagaimana khairun anfa'uhum linnas. Cuma ibu bisa bayangin Bu. Ya, kenapa? Karena saya takut sama Allah. Kalau orang yang sudah takut sama Allah, insya Allah, makanya tadi saya bilang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, yang harusnya kerja 5 tahun sampai selesai 10 program saya dikerjakan dengan 2,5 tahun. Makanya tadi saya berandingan sama ibu-ibu, mohon maaf sekali lagi, 20 tahun Kota Cilegon berdiri, belum pernah ada SMP negeri di Purwakarta. 2,5 tahun sekarang sudah berdiri SMP negeri di Purwakarta. 77 tahun Indonesia merdeka, 20 tahun Kota Cilegon berdiri, belum pernah ada air di Cipala. Tapi sekarang ibu-ibu ke Cipala, insya Allah Allah ridho, sekarang sudah ada airnya di Cipala. 20 tahun Kota Cilegon berdiri, banyak banget yang masih dolmon di wilayah-wilayah geram. Kemarin kami pasang tahun 2022 250 dan sekarang kita sudah pasang kurang lebih ada 16 titik air. Tadi saya baru saja hari ini kemana? Ciporong. Saya nanya sama orang-orang Ciporong di sana, pernah nggak selama 20 tahun dibikin sumur bor di Ciporong? Mereka jawab, belum pernah sama sekali. Baru di zaman Pak Heldila, Ciporong diperhatikan, dibor airnya, dan alhamdulillah airnya sudah mulai mancur di Ciporong sekarang. Saya tahu tadi kebutuhan air, tadi mengenai tenaga kerja, oke lah kita bicara. Nanti ke depan seperti itu, kita bikin tadi kan training center dan yang lainnya. Kita bicara mengenai air, nggak ada masalah yang tidak terselesaikan menurut saya. Tolong sabar Bu, kami lagi bangun sekarang pipa dari mulai Gerem sampai dengan di Merak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, 20 tahun Kota Cilegon di Merak tidak pernah airnya dapat PDAM. Insya Allah Allah ridho di bulan Desember atau di bulan Januari kita akan resmikan PDAM sudah masuk ke Merak. Nanti setelah dari Merak kita perpanjang lagi baru sampai sini Pak Punten, Pak satu nih Pak Punten Kimah. Tapi yang penting ada progresnya. Kalau dulu kan nggak ada progresnya Pak. Nah nanti untuk gedung serbaguna tadi tanyakan sama Pak Rohim tadi kan bisa tadi. Kalau RW-nya dapat katakanlah 100 juta, RT-nya masing-masing 50 juta bisa pakai dana itu juga ada masalah. Ya kan? Enggak, jangan potong gaji jangan. Bisa. Nanti setelah dibangun ditentukan di mana, tinggal bikin proposal tambahan lagi, tinggal panggil Suralaya ke sini. Ibu-ibu mau tahu, 20 tahun Kota Cilegon berdiri belum pernah ada yang namanya pabrik sampah di Kota Cilegon. Semua permasalahan nasional itu adalah sampah. Alhamdulillah berkat bantuan daripada PLTU dengan PLN kami dapat 10 miliar pabrik sampah. Dan itu pertama kali di Indonesia dan pertama kali di dunia dalam bentuk co-firing, bahan bakar pendamping batu bara. Harganya 500.000 per ton. Kemarin baru saja Jakarta datang. Jakarta bertubi-tubi datang ke Kota Cilegon buat belajar dan sudah dipraktekkan bikin pabrik sampah di Jakarta. Kemarin Jakarta datang lagi. Sudah kurang lebih 250 kabupaten kota yang belajar ke Kota Cilegon termasuk Jepang dan Korea datang belajar di Kota Cilegon. Dulu ada nggak? Dulu ada nggak sampai kayak gitu? Nggak ada yang mau belajar Cilegon, mau belajar korupsi, nggak ada. Mohon maaf ini Pak. Ini kita bicara fakta, ya. Ya, jadi intinya cuma satu, jangan sampai pemimpin kita korup. Selesai. Karena korupsi menyesalkan rakyat Pak. Ini fakta Pak. Makanya ibu-ibunya jangan korupsi juga. Ya, harus jujur. Tadi kan saya katakan kan, saya mau nanya 100.000 bikin kita kaya nggak? Bikin kita miskin nggak? Ngapain? Sudah tahu jelas ar-rosi wal murtasifin 50 tahun jongkok, rangi maning, subuh, sholat maning segala macam. Masa digadein cuma gara-gara uang 100.000? Mohon maaf, gak punya akhlak. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
pada saat duduk dengan sahabat Rasul, datang kaum Ansor yang bertanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah umatku yang paling utama di muka bumi ini? Apa kata Rasul? Umatku yang paling utama di muka bumi adalah umatku yang baik akhlaknya. Akhlak itu kita penting. Dulu orang menyembah berhala sama Rasul, sekarang udah gak nyembah berhala lagi karena akhlaknya udah baik. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah SAW, apalagi sekarang nih, akhlak nih, banyak orang janji-janji, Bu, mobil kada makanan ya, janjinya manis gak Bu? Manis, saking manisnya semua yang duduk pada kencing manis semua. Ya kan? Nah, jadi makanya tadi kabur makdan, mereka mungkin gak paham itu. Kemudian kedua ditanya lagi, ya Rasulullah SAW, siapakah umatku yang paling cerdas di muka bumi ini? Apa kata Rasul? Umatku yang paling cerdas di muka bumi adalah umatku yang selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan sebaik-baiknya kehidupan setelah kematiannya. Mati wis pasti, al-maut itu hak kullu nafsin dha'iqatul maut kafabil mauti wa idza. Jadi karena kematian sebagai pembelajaran bagi kita semuanya. Saya mau nanya, sekarang tahun berapa Bu? 2000? Besok 2000? Kemarin 2000? Pertambahan tahun ternyata cuma satu ya. Tapi kita tidak pernah menghitung, tidak mungkin ada tahun satu. Tidak mungkin ada 2024 tanpa di dalam tahun satu. Kalau usia manusia 100 tahun, 2024 dibagi 100 ada 20 abad di atas kita. Pertanyaan saya, nyampe gak usia kita 100 tahun? Kalau saya tampangin sini, ibu-ibunya gak ada yang nyampe sini. Ya, jadi oleh karena itu ibu, jangan sampai kayak teman saya Bu, ibu-ibu itu apa? Kalau punya duit beli emas. Kalau punya duit beli emas, barang emasnya udah sekilo, ibu digering, sakit, meninggal dunia, akhirnya nikmatin istri muda Bu. Banyak kenyataan gitu ya, kasihan ya Pak ya. Jadi oleh karena itu ibu-ibu paham ya. Ada yang bertanya, silakan ibu mau nanya boleh ya, silakan Bu. Apa komiknya mana katanya, boleh nggak komik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda dari lingkungan Jelawe Pak. Izin Pak mau nanya, gimana responnya atau langkah Bapak ketika nanti terpilih kembali menjadi wali kota terkait kondisi lingkungan kami Pak, yang setiap hari keterbatasan sumber air. 2. Peningkatan SDM dengan program beasiswa full sarjana, jadi gemeteran Pak, yang diberikan pada masa kepemimpinan Bapak di periode sebelumnya. Apakah itu menjadi program unggulan selanjutnya? Karena mengingat hari ini tingkat kebutuhan tenaga kerja di Cilegon itu lumayan banyak dan diisi oleh orang luar. Apalagi di sini kan kita mau dikit. Kita itu di sini ada perusahaan BUMN terbesar se-Asia. Tapi Bapak boleh cek dari 100% itu mungkin hanya 0,0% dari kita yang bekerja di situ sebagai pekerja BUMN. Ketiga, terkait kesehatan menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan ya Pak. Terima kasih untuk program Bapak, berobat bisa gratis, operasi sesar bisa gratis, walaupun dipersulit ya Pak. Sangat dipersulit sepertinya Pak. Karena kebanyakan persyaratan gitu loh Pak. Setelah kita datang ke UGD, nanti ada lagi ini harus diisi, ini harus diisi. Itu kalau isi mah wajar itu dipersulit. Ya, yang penting sebentar lu. Saya mau nanya, pada saat masuk nggak punya BPJS pakai KTP aja dilayani nggak? Dilayani ya, udah, Pak. Walaupun cemberut Pak. Itu dulu. Ya. Jadi masalah cemberut dan tidak cemberut pokoknya dilayani. Ya, dan dioperasi kan akhirnya kan? Ya, betul. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Heldi. Kami mohon juga Bapak untuk kesehatan lansia lebih diperhatikan lagi untuk kebutuhan vitamin atau apapun itu. Sudah sepertinya Pak. Oke. Sebentar Pak, saya punya pantun untuk Bapak. Pagi-pagi, ibu-ibu jangan lupa bilang cakep ya. Pagi-pagi
bagus bukan banget. bukan ngantuk Pak, maksudnya dari seminggu yang lalu saya sudah dapat informasi bahwa Bapak mau ke sini. Jadi saya tulis dulu Berarti ibu pinter. biar nggak lupa. Pinter, bagus. Pertanyaannya bagus, tertata, rapi dan baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi saya bilang air, tolong sabar dulu. Kita baru sampai di wilayah Merak, ya Pak ya. Setelah itu prosesnya, karena terus terang aja, Cipala itu kita bisa bantu. Dan sekedar informasi bagi masyarakat sini, Cipala itu mau tahu Pak solusi Cipala dulu kayak gimana? Ya, Cipala itu dulu gali nggak ketemu air, tapi digali terus, habis-habisin uang. Akhirnya pada saat itu untuk menyelesaikan Cipala, saya katakan nggak usah digali lagi, potong aja. Kita panggil KTI, kita panggil PLTU, akhirnya kita berunding, kita potong, kita salurkan, selesai masalah, nggak perlu gali lagi. Jadi dia air dari KTI, tapi masih dibayar oleh pemerintah Kota Cirebon. Ya. Kurang lebih Cipala itu 200 juta per tahun Pak kita bayarin. Ini serius dari PDAM yang bayar. Karena kita cinta lah, masa nggak ada masalah yang tidak selesai. Sama seperti pada saat di Gunung Batu kita bikin wifi juga bisa. Ya semuanya bisa lah, nggak ada yang nggak bisa bagi saya. Cuma konsentrasi tadi saya katakan, mohon maaf karena 2,5 tahun saya bekerja Pak, nggak bisa konsentrasi secara full. Tapi sekarang kan udah ada kemajuan untuk sampai dengan di Merak aja udah ada kemajuan sekarang. Kita lagi negosiasi sama KAI sekarang untuk bisa lewat dari jalur kereta api. Kemudian yang kedua, saya tertarik sama ibu. Tadi di situ di visi misi saya tambah lagi 5.000, jadinya 10.000 beasiswa full sarjana. Nah, benar kata ibu. Saya berani, ayo kita berani survei dari sini deh. Satu RT ada berapa sih yang sarjana di sini? Terus kemudian sarjananya sarjana apa? Banyak orang bilang, saya ini kan harusnya sarjananya yang dibutuhkan dengan PLTU. Saya sepakat itu. Cilegon ini punya 322 industri. Kenapa orang Cilegonnya selama 7 tahun terakhir peringkat ke-7 pengangguran tertinggi provinsi Banten. Tapi sekarang udah peringkat ke-4 setelah saya turunkan. Kasarnya begitu. Kenapa? Karena link and match antara apa yang dipelajari pada saat sarjana dengan kebutuhan saat ini nggak nge-link and match. Contoh. Anaknya kuliahnya di sarjana pendidikan. Kalau nggak katakanlah ibaratnya di WIN. Terus mau kerjanya karena dia sarjana, mau kerjanya di PLTU. Terus gimana Pak? Ini mohon maaf nih, nyambung udah kok. Nyambung pada saat ditanya, mohon maaf dia tukang doanya di sini udah penuh. Nah, bisa aja begitu, betul nggak? Nah, jadi harus ada link and match-nya dulu. Makanya nanti sarjana-sarjana kita ini nanti tidak ada lagi industri yang mohon maaf ini tidak menerima orang Cilegon karena kita sudah listing sarjana-sarjana yang ada di kota Cilegon ini kita sudah listing secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, tadi apa ya tadi jadi lupa tiga. Oh kesehatan lansia. Tadi kan saya udah bilang kita akan tambah 3 puskesmas. Ditambah lagi 1 kali 24 jam dokter yang visit. Tadi saya udah ngomong juga kan, terutama untuk lansia, apakah mau dirawat di rumah ataukah mau dirawat di rumah sakit? Karena sekarang ibu-ibu udah pernah ke RSUD belum? Kita lagi sebelahnya lagi bangun rumah sakit RSUD 4,5 lantai. Insya Allah ridho rumah sakit ini tidak kalah dengan rumah sakit swasta yang ternama di kota Cilegon. Ya dia lebih bagus dari Pak. Itu Bu ya. Kayak saya cuma mau jawab pantunnya cuma simpel aja. Ayo ting naik gerobak. Yang penting warga Suralaya harus kompak, udah gitu aja. Ada lagi, ibu, ada yang mau nanya Bapak? Oh ada yang Bapak, ayo silakan. Udah duduk aja, santai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari lingkungan Kembang Kuning Pak. Mengenai mayoritas masyarakat dari kota Cilegon ini Pak ya, kita mewakili sebagai buruh aja gitu. Yang namanya buruh di sini di lingkungan saya ini keterbatasan masalah sertifikasi Pak. Yang saya ketahui gitu, setiap proyek itu yang ditanyakan itu, makanya saya minta gitu, kalau itu bisa
adakan karena saya udah mendengar dari Bapak siapa itu Misjaya ya, dari Bapak Misjaya itu akan diadakan. Kalau di mayoritas kita ini kan kebanyakan itu kalau di project dimasukinnya helper gitu Pak. Jadi tidak apa ya, tidak menuntut kemungkinan mencukupi gitu. Jadi itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak baca yang tadi saya sudah bilang kita akan memberikan 5.000 sertifikasi keahlian. Tuh, yang nomor 1 di atas. Yang 20 Bu, dibalik Bu, yang 20. Dan 1.000 orang per tahun. Dengan 4 training center, berarti apa yang Bapak tadi ngomong kita udah tahu, makanya kita menjadi visi-visi kita ke depannya. Jadi nanti insya Allah ridho sertifikasi itu nanti ada di 4 dapil, berarti ada di 4 kecamatan yang akan kita bikin training center agar supaya nanti link and match, intinya gini, link and match antara industri di sini dengan kebutuhannya apa itu yang kita link Pak. Terutama setiap tahun itu pasti ada yang namanya apa tuh Pak, kalau perusahaan tuh kalau ada shutdown gitu, overhaul ya. Nah nanti kita juga akan data tenaga ahli kita supaya tidak mendatangkan lagi dari Pulau Jawa, kita minta ini tenaga kita, ya kan? Cuma yang perlu dicatat ibu-ibu bapak-bapak semuanya, Kota Cilegon ini cuma sebagai penempatan doang sebetulnya industri, karena industri kita ini adalah industri vital, ya. Industri vital itu maksudnya, mohon maaf lahir dan batin, itu semua dibawahi oleh provinsi. Itu masalahnya, makanya kalau di pabrik bapak ada nggak tulisan atau gambar wali kotanya? Nggak ada kan, pasti gubernur sama disnaker provinsi seperti itu. Ya oke, lagi tadi laki-laki tadi belakang. Ada lagi Bu? Ada Bapak ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya sendiri Pak, dari Jasmiri ya. Dari lingkungan Kota Malang. Alhamdulillah saya tadi sudah mendengar, melihat dan merasakan Pak dari untuk pendidikan Pak ya, dari SD, SMP, bahkan kuliah full sarjana Pak ya. Kenapa sih itu enggak sekalian SMA-nya gitu Pak? SMA untuk SMA itu kayak seperti LKS tuh Pak. Karena memang jujur kami orang miskin Pak. Jadi untuk bayar LKS saja kadang nggak kebayar, SPP juga. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya minta solusi dari Bapak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu masih paham ya tentang kewenangan? Tahu kan? Dulu kewenangannya semuanya ada di wali kota, ya. Sekarang ini SD sama SMP tanggung jawabnya wali kota. Kalau SMA tanggung jawabnya siapa? Provinsi, ya. Makanya ke depan insya Allah ridho, kalau gubernurnya Pak Andra Soni, saya tinggal telepon sama beliau, nih kita butuh satu nih, kita butuh LKS gratis, SMP aja bisa gratis di Cilegon, masa SMA nggak bisa gratis? Betul nggak? Makanya tagline-nya Pak Andra Soni, sekolah gratis. Kalau sekolah gratis berarti swasta semuanya gratis, LKS-nya serati gratis Pak, semuanya Pak. Ya. Nah, ibu-ibu terakhir dulu, udah ya. Ibu-ibu kayaknya ada yang katanya masak makan apa gitu, saya nggak paham. Tapi ya dari tadi saya terus terang aja ditawarin makan di sana, saya makannya cuma sedikit banget. Ya. Kalau dibilang bohong sih, saya mau bohong, beneran. Kalau ibu nggak percaya, belek aja perutku, baru aja makan. Ibu-ibu, bapak-bapak, karena di sini banyak ibu-ibu. Katanya kalau mau itu segala sesuatu itu harus ada ibumu, baru berarti bapak 1, ibu 3. Saya cuma ngomong ibumu, baru berarti bapaknya berapa? Ibunya
Tiga di sini. Orang 3 kali disebut sama Rasul, ibumu baru. Maksudnya bukan bapaknya 1, ibunya 3. Kenapa Rasul menyebut begitu? Mungkin saya bukan ustaz. Karena ibu-ibu ini adalah surga di telapak kaki. Nah, maka oleh karena itu, karena ibunya 3 kali lipat ini tembusnya ke ars, saya hitung lebih dari 40 mudah-mudahan, ya kan? Saya minta doanya Al-Fatihah. Ibu-ibu ikhlas gak sih kalau saya minta Al-Fatihah? Ikhlas. Bapak-bapak ikhlas kan Pak? Meskipun bapak-bapak nyampein cuma sekali, ibu-ibu yang 3 kali, ya. Tapi bapak-bapaknya ikhlas, ibu-ibunya ikhlas. Saya mohon doanya. Insya Allah Allah ridho, ya. Kalau doanya ini dikabulkan Allah, yang pertama saya minta Al-Fatihah untuk Andra Sony dan Pak Dimyati, mudah-mudahan menjadi Gubernur Banten 2025-2030. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul. Yang kedua, mohon doakan saya Heldi Agustian dan Alawi Mahmud. Mudah-mudahan Allah ridha menjadi wali kota dan wakil wali kota di periode yang kedua tahun 2025-2030. Insyaallah Allah ridha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul ya Allah. Yang ketiga, kita doakan di Surabaya ini masyarakatnya ke depan tambah makmur. Apa yang tadi diucapkan ayatnya tambah cepat nanti ke depan, ya. Dan mudah-mudahan keturunannya menjadi anak yang soleh dan soleha dan berguna bagi nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan terakhir untuk presiden kita, Pak Prabowo, dan siapa? Ketuanya beliau sudah pernah tertulis di situ, Wali Kota Surakarta bagi wakil. Mudah-mudahan program-programnya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada masyarakat Banten, ya, wabil khusus kepada masyarakat Kota Cilegon, dengan makan bergizi gratisnya dapat realisasi di Januari tahun 2025 ke depan, supaya bisa dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia, dan program-program yang lainnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Al-Fatihah. Bu Ibu, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Saya cuma mau terakhir, di TikTok saya itu yang nonton 2 juta orang, diambil sama orang lain sampai 3 juta, totalnya 5 juta orang nonton. Saya ngomong apa? Saya cuma ngomong kalau kita tanam padi pasti akan tumbuh padi, mau pasti. Tanam padi tumbuh padi pasti. Kalau kita tanam padi pasti tumbuh rumput. Tapi kalau kita tanam rumput tidak akan pernah tumbuh. Kalau apa yang kita lakukan hari ini adalah semata-mata untuk akhirat, insya Allah dunia pasti akan ikut. Tapi kalau kita hanya berpikir dunia saja, akhirat tidak akan pernah ikut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan maaf namun dengan kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini utang-utangnya besok pada lunas semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih kepada Bapak Herdi Agustian. Acara yang selanjutnya, acara yang ke-6, yaitu deklarasi. Kepada Bapak Ahmad Gunawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Diharapkan untuk para relawan berdiri. Saya dikte nanti. Baris. Nanti di ngikutin Pak ya. Udah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami atas nama relawan Suralaya Bersatu menyatakan deklarasi untuk mendukung sepenuhnya dan siap memenangkan pasangan Bapak Haji Herdi Agustian dan Bapak Alawi Mahmud untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon periode 2024 sampai dengan 2029 sekaligus dengan ini menyatakan mendukung dan siap memenangkan Bapak Andra Soni dan Bapak Dimyati sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten untuk masa periode 2024 sampai dengan 2029. Oke, terima kasih. Nanti dulu. Kalau saya bilang RSB, semuanya jawab hidup. Siap semuanya? RSB, hidup. Herdi periode, Herdi Alawi, menang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.